Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anis Laila Megasari, Sarjana Terapan Keperawatan, Magister Terapan Keperawatan, dosen tetap program studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi, Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib. Adapun deskripsi pada mata kuliah ini membahas tentang berbagai konsep, prinsip, dan keterampilan klinis praktik keperawatan anestesiologi untuk membantu memenuhi kebutuhan manusia. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi 1. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja di bidang yang bersangkutan. 2. Mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, persyaratan keselamatan dan keselamatan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya. 3. Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis kebutuhan dasar manusia. 4. Mahasiswa mampu melakukan pelayanan asuhan keperawatan anestesiologi yang meliputi asuhan keperawatan anestesiologi, pra-anestesi, intra-anestesi, pasca-anestesi, komplikasi anestesi, dan berbagai kondisi emergensi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi 1. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang bersifat holistik, sistemik, dan adaptif dalam konteks keperawatan anestesiologi. 2. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan konsep sehat sakit serta kebutuhan oksigenasi dan cara pemenuhannya. 3. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan prinsip kebutuhan cairan dan elektrolit serta melakukan asuhan keperawatan anestesiologi pada gangguan nutrisi. 4. CPMK 4, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan rasa aman dan nyaman serta melakukan intervensi keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial. 5. CPMK 5, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pengkajian 6B. 6. CPMK 6, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan penunjang dan melakukan tindakan pemberian medikasi. Bahan kajian pada mata kuliah ini diantaranya konsep dasar manusia, konsep sehat sakit, kebutuhan oksigenasi, cairan elektrolit, kebutuhan nutrisi, eliminasi, rasa aman dan nyaman, psikososial, pemeriksaan tanda-tanda vital, dan pemberian medikasi. Basis penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 3 jenis, yaitu case method dengan bobot prosentase 70%, ujian tengah semester dengan bobot prosentase 15%, dan ujian akhir semester dengan bobot prosentase 15%. Penilaian dilakukan secara objektif. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya kembalikan kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan
balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun beberapa referensi yang dijadikan sebagai rujukan pada mata kuliah ini, kami mengintegrasikan beberapa hasil kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai sumber referensi pada mata kuliah ini, diantaranya yaitu buku dasar keperawatan oleh Megasari et al. Pada tahun 2022, jurnal dengan judul Optimalisasi Efikasi Diri melalui intervensi psikoedukasi pada anak penderita kanker yang menjalani program kemoterapi Megasari et al. Pada tahun 2023. Metode pembelajaran yang saya terapkan diantaranya studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, dan simulasi. Kegiatan ini dilakukan dengan teknik penilaian observasi, partisipasi, dan unjuk kerja. Media pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi modul atau RPS yang dapat diunduh oleh mahasiswa di e-learning Universitas 11 Maret, yaitu melalui spada.uns.ac.id. Selain itu, saya juga menyiapkan PowerPoint, studi kasus, dan standar operasional prosedur. Berikut praktik pengajaran mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Saksikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Kok kayaknya kurang semangat ya? Oke, sudah pada sarapan belum? Belum. Ada yang udah, ada yang belum ya? Oke. Nah teman-teman, agar pada hari ini kita bisa belajar dengan semangat, saya punya yel-yel ya. Nanti teman-teman bisa ikutin saya. Kalau saya tanya bagaimana kabarnya, nanti teman-teman jawab luar biasa, dahsyat, yes, 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 gitu ya? Oke, Oke. Bisa apa ya? Bisa. Semangat pagi. Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Nah, sesuai dengan kontrak pembelajaran, pada pagi hari ini kita akan belajar terkait dengan mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, agar perkuliahan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, maka kita lakukan berdoa terlebih dahulu. Silakan bisa dipimpin untuk berdoa. Sebelum ada ini harus berdoa. Terima kasih Mas Andip. Ya, teman-teman, pada pagi hari ini kita akan belajar terkait dengan materi pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Ya, teman-teman. Nah, tujuan perkuliahan pada pagi hari ini ada 5. Yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar oksigenasi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan oksigenasi. Kemudian yang ketiga, menganalisis masalah keperawatan yang berkaitan dengan gangguan oksigenasi. Kemudian yang keempat, mendemonstrasikan pemberian terapi oksigenasi. Dan yang kelima adalah mengevaluasi respon pasien terhadap tindakan pemberian oksigenasi. Nah, sebelum kita belajar banyak terkait dengan kebutuhan dasar oksigenasi, coba di sini masih ada yang ingat terkait dengan sistem pernapasan pada gambar tersebut? Oke, masih pada banyak yang ingat ya. Oke, siapa yang kira-kira mau menjelaskan urutan sistem pernapasan mulai dari yang A sampai ke D? Ada yang bisa? Oke, coba Mas Hanif silakan bisa jelaskan urutan sistem pernapasan dari mulai yang A sampai ke G, coba. Dari hidung terus ke taring, terus trachea, bronkus, terus di bronkus itu sama terus. Oke, kita simpan dulu ya jawabannya. Ada jawaban yang lain teman-teman? Tidak? Oke, Mbak Dina tadi setuju nggak dengan jawaban dari Mas Hanif? Saya untuk yang B itu diafragma. Oke, D-nya diafragma ya, teman-teman ya. Oke, jadi tadi yang disampaikan oleh Mas Hanif itu sebagian besar benar ya teman-teman. Jadi sistem pernafasan itu bisa
diafragma, gitu ya teman-teman ya. Nah, sistem pernafasan ini pada dasarnya nanti bisa dibagi menjadi dua, ya. Nah, saluran pernafasan apa saja? Yang pertama adalah saluran pernafasan atas, dan yang kedua adalah saluran pernafasan bawah. Nah, yang sudah dijelaskan oleh Mas Harif tadi itu kalau saluran pernafasan atas itu terdiri dari hidung, faring, laring, dan juga epiglottis. Ya, sedangkan untuk saluran pernafasan bawah itu dimulai dari trachea, bronchus, bronchioles, dan juga alveolus, kemudian paru. Nah, masing-masing saluran pernafasan ini baik atas ataupun bawah memiliki fungsi masing-masing. Kalau saluran pernafasan atas itu fungsinya adalah penyaring, menghangatkan, atau melembabkan udara yang masuk. Siapa yang pernah jalan-jalan ke gunung? Ada? Oke. Nah, Mas Vito pernah jalan-jalan ke gunung ya? Kalau di gunung itu suasananya dingin. Nah, ketika merasakan suasana dingin, apakah ketika bernafas udara yang masuk juga dingin? Tidak. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada fungsi yang berjalan di sini, yaitu di hidung itu kan ada rambut-rambut hidung ya, atau bulu hidung. Itu adalah berfungsi untuk menyaring, menghangatkan, dan juga melembabkan, sehingga udara dingin yang ada di atmosfer itu ketika kita hidup tidak akan menjadi dingin dan tidak dia akan lembab, gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah saluran pernafasan bawah. Apa fungsinya? Nah, fungsi dari saluran pernafasan bawah ini adalah untuk mengalirkan apa? Udara, baik itu nanti ke jaringan ataupun ke kapiler dan lain sebagainya. Selain itu berfungsi untuk memproduksi surfaktan. Dari di sini jelas ya terkait dengan pembagian saluran pernafasan. Jelas. Ada berapa? Dua. Apa saja? Oke, kalau yang saluran pernafasan atas terdiri dari apa saja? Hidung, faring, laring, epiglottis. Nah, tuh, kalau misalnya saluran pernafasan bawah terdiri dari apa saja? Trachea, bronchus, bronchioles, alveolus, paru. Jelas di sini? Jelas. Ada yang ditanyakan? Belum ya? Oke, kalau belum kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, tadi kita sudah belajar terkait dengan pembagian saluran pernafasan baik atas ataupun bawah. Nah, di dalam saluran pernafasan itu ada yang namanya proses oksigenasi. Secara umum, proses oksigenasi ini dibagi menjadi tiga. Apa saja? Yang pertama adalah ventilasi, yang kedua adalah difusi, dan yang ketiga adalah transportasi gas. Nah, nih sekarang coba teman-teman melakukan pernafasan dalam. Saya kasih aba-aba ya teman-teman ya. Hitungan ketiga nanti teman-teman bisa melakukan nafas dalam, kemudian nanti teman-teman bisa membuang nafas secara perlahan. Kita mulai. 1, 2, 3. Tarik nafas, hembuskan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ketahui bahwa apa yang sudah teman-teman lakukan ini adalah berada pada proses ventilasi. Selanjutnya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi oksigenasi. Yang pertama adalah faktor pernafasan atau fungsi pernafasan. Jadi, pada pasien-pasien dengan penyakit asma, PPOK, atau pneumonia, dia akan cenderung untuk menurunkan efisiensi ventilasi dan juga difusi. Nah, yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini contohnya adalah polusi udara. Di dalam polusi udara itu ada zat iritan yang dapat merusak jaringan paru, sehingga nanti dapat menyebabkan saluran pernapasan itu menyempit. Akibatnya apa? Proses ventilasi, difusi, dan juga transportasi gas itu pasti akan terganggu. Selanjutnya adalah gaya hidup. Merokok, kemudian obesitas itu juga dapat mempengaruhi proses oksigenasi. Ayo di sini ada laki-laki yang merokok? Tidak ya?
Oke, good. Nah, selanjutnya adalah status kesehatan. Orang-orang dengan penyakit penyerta, misalnya dengan penyakit jantung ataupun paru, itu juga dapat mempengaruhi proses oksigenasi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah alergen. Alergen pada saluran pernafasan itu contohnya adalah alergi debu, bulu binatang, kemudian serbuk benang sari, dan lain sebagainya. Itu juga mempengaruhi proses oksigenasi. Di sini ada yang punya alergen, contohnya apa, Mas? Perubahan suhu ekstrim ya. Biasanya kalau misalnya terjadi perubahan suhu ekstrim, gangguan oksigenasinya itu apa? Sesak nafas atau apa? Biasanya Oke, berarti kalau seperti itu gangguan apa? Ventilasi. Good. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses oksigenasi. Selanjutnya, apabila faktor-faktor proses yang mempengaruhi proses oksigenasi itu menyerang pasien, maka yang terjadi adalah ini, gangguan fungsi pernafasan. Ya, ada beberapa gangguan fungsi pernafasan. Yang pertama adalah hipoksia. Hipoksia ini adalah kondisi tidak terpenuhinya oksigen dalam tubuh secara optimal. Nah, biasanya pada pasien-pasien yang mengalami hipoksia ini, dia itu terjadi penurunan kadar hemoglobin. Tanda dan gejalanya apa? Tanda dan gejalanya adalah sianosis. Apa itu sianosis? Ada yang tahu? Kebiruan. Nah, kita bisa lihat pasien itu terjadi sianosis atau tidak dari mana? Kita lakukan penglihatan atau inspeksi. Kita lihat area bibirnya, ada nggak kebiruan. Nah, kemudian kita bisa lihat juga ekstremitasnya. Misalnya kita lihat tangannya, ada nggak dia kebiruan. Nah, kalau ada, berarti itu bisa diindikasikan bahwa pasien itu mengalami yang namanya hipoksia. Jelas ya di sini ya. Oke. Selanjutnya adalah tachypnea. Tachypnea dan bradypnea ini adalah gangguan frekuensi pernafasan. Kalau tachypnea, dia respiratory rate-nya atau frekuensi pernafasannya itu lebih dari 24 kali per menit. Biasanya orang-orang yang terjadi tachypnea ini terjadi karena adanya kondisi atelektasis. Nah, berbeda dengan tachypnea, kalau bradypnea itu sebaliknya. Kalau bradypnea itu frekuensi pernafasannya atau respiratory rate-nya itu kurang dari berapa? 10 kali per menit. Pada siapa bradypnea ini terjadi? Biasanya pada pasien-pasien yang mengalami peningkatan tekanan intrakranial. Selain itu juga pada pasien-pasien pengguna obat-obatan narkotika dan pengguna obat sedasi. Nah, besok teman-teman kalau misalnya praktek, hati-hati ketika memberikan obat sedasi. Kita harus paham bahwa komplikasi yang mungkin terjadi adalah bradypnea. Paham ya sampai sini ya? Apa yang dimaksud sebagai terapi oksigenasi? Jadi, terapi oksigenasi ini adalah tindakan pemberian aliran gas oksigen lebih dari 21% pada tekanan 1 atmosfer sehingga konsentrasi oksigen pada tubuh pasien itu meningkat. Nah, itu adalah definisi dari oksigenasi. Apa saja tujuan dari pemberian terapi oksigenasi? Yang pertama adalah mempertahankan oksigen pada jantung. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan kelangsungan metabolisme sel. Ketiga adalah menurunkan kerja paru, dan yang terakhir adalah menurunkan kerja jantung. Nah, itu adalah beberapa tujuan dari pemberian oksigenasi. Lalu, pemberian oksigenasi ini wajib hukumnya diberikan pada pasien-pasien dengan kondisi seperti apa? Yang pertama adalah gagal nafas. Gagal nafas ini adalah kondisi ketika pasien tidak adekuat untuk mempertahankan konsentrasi oksigen. Nah, kita sebagai petugas kesehatan, terutama sebagai penata anestesi, wajib memberikan intervensi oksigenasi agar
pasien memiliki keadekuatan pada sistem oksigennya. Kemudian yang kedua adalah kelumpuhan alat pernafasan. Kemudian yang ketiga adalah perubahan pola nafas. Nah, perubahan pola nafas ini seperti adanya chest stop, bradypno, tachypno tadi ya yang kita sudah pelajari bersama. Nah, itu juga dapat mempengaruhi keadekuatan oksigen pada pasien sehingga kita perlu beri intervensi berupa terapi oksigenasi. Kemudian kondisi kegawat daruratan. Nah, pada pasien-pasien yang terjadi kondisi kegawat daruratan itu dapat menyebabkan gangguan perfusi sehingga apa? Transportasi oksigen ke seluruh tubuhnya itu nanti tidak optimal. Nah, bagaimana kalau misalnya proses itu terjadi? Maka pasien akan mengalami kegagalan organ, bahkan bisa menyebabkan kegagalan multi organ. Ya. Nah, selanjutnya adalah post operasi. Nah, besok ketika teman-teman itu sudah selesai pada fase intraoperasi, kemudian memasuki fase post operasi, jangan lupa pemberian oksigenasi penting diberikan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mempertahankan saturasi oksigen. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar terkait dengan metode atau teknik oksigenasi. Nah, di sini ada beberapa jenis metode atau oksigenasi ya, teman-teman ya. Nah, kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah nasal kanul. Nasal kanul itu bentuknya seperti ini. Jadi berupa selang yang nanti teman-teman bisa masukkan ya selang ini ke dalam hidung pasien. Cuman ingat di sini ada tanda yang seperti ini. Nah, nanti ini adalah tanda untuk diletakkan di bagian atas. Jangan terbalik ya. Nah, nanti fungsi dari ini itu untuk mengencangkan atau membuat kenyamanan pada pasien sehingga nanti ketika kita memasangkan nasal kanul ini tidak copot atau tidak mudah lepas. Ya, jelas ya di sini ya. Nah, di dalam pemberian nasal kanul ini ada beberapa keuntungan dan juga kerugian. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah pemberian nasal kanul ini lebih stabil. Ketika kita ingin memberikan 2 liter per menit atau 3 liter per menit, nah dia akan lebih stabil. Kemudian pasien lebih nyaman ketika diberikan nasal kanul. Karena apa? Karena ketika pasien ingin makan, ingin minum itu tidak terganggu. Namun, nasal kanul ini memiliki kerugian. Apa kerugiannya? Kerugiannya adalah nasal kanul tidak bisa diberikan pada pasien-pasien yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Di sini jelas ya? Oke. Nah, coba kita pasang nasal kanul ini kepada salah satu. Nah, kira-kira nih ada yang ingin menjadi probandus? Oke, silakan Mas Hanif maju ke depan. Kita kasih tepuk tangan dong. Nah, kalau sudah ada probandus, berarti kita butuh penata anestesinya. Kira-kira ada yang bersedia untuk menjadi penata anestesi? Oke, Mbak Abigail, silakan Mbak Abigail maju ke depan. Tekan dong. Mbak Abigail bisa mempraktekkan pemberian nasal kanul kepada pasien. Ya, silakan. Isi ya Bapak. Nah, posisinya seperti ini ya teman-teman. Untuk memberikan kenyamanan kepada pasien, maka kita bisa sesuaikan ya, sesuai dengan kenyamanan pasien. Nah, bagaimana Bapak? Apakah sudah nyaman? Sudah. Nah, seperti ini adalah pemasangan nasal kanul. Tadi kita sudah belajar banyak terkait dengan metode atau teknik pemberian oksigenasi. Nah, selanjutnya yang teman-teman harus persiapkan ketika memberikan intervensi oksigenasi adalah persiapan alat. Nah, di situ saya sudah memberikan angka-angka ya. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba teman-teman tebak. Untuk angka 1 di sini adalah alat apa? Manometer. Kemudian yang 2 ini namanya apa? Humidifier. Kemudian yang ketiga ini apa? Flowmeter. Kemudian
Yang keempat di sini apa? Tabung oksigen. Tabung oksigen. Kemudian yang kelima? Nasaparu. Dan yang terakhir yang keenam? Masker oksigen. Oke, masker oksigen. Nah, bentuk dari alat oksigen itu adalah seperti ini. Jadi nanti teman-teman ketika ingin memberikan intervensi oksigenasi jangan lupa membawa peralatan seperti ini. Oke, itu tadi materi terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar oksigenasi. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman terkait dengan materi yang sudah kita pelajari tadi? Oke, Mbak Dela. Oke, apa pertanyaannya sekarang? Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa terapi oksigenasi yang kita berikan itu sudah dinyatakan efektif? Oke, good question ya. Pertanyaan yang bagus. Nah, kira-kira nih, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Nur Fadila tadi? Senyum-senyum? Ada? Oke, kalau tidak ada, jadi pertanyaan Mbak Dila tadi adalah bagaimana kita mengukur ya, atau menilai bahwa terapi oksigenasi yang kita berikan itu sudah efektif atau belum, seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa lihat dengan melakukan pengkajian. Kita lihat DO atau data objektifnya dan kita lihat DS data subjektifnya. DO-nya bisa dilihat dari mana? Yang pertama adalah dari saturasi Oksigen. Saturasi oksigen. Kita lihat sebelum diberikan oksigen dan setelah diberikan oksigen, ada nggak peningkatan konsentrasi atau saturasi oksigennya? Kalau misalnya ada nih, sebelumnya misalnya 96, kemudian naik ke 99%. Berarti kita bisa asumsikan bahwa pasien itu telah memiliki keadekuatan oksigen. Gitu ya? Itu Mbak Dila sudah clear ya? Oke. Ada lagi? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, maka saya yang akan memberi pertanyaan ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan studi kasus. Silakan teman-teman membaca kasus ini, kemudian simpulkan kira-kira teknik atau metode oksigenasi yang tepat yang diberikan kepada pasien itu apa? Ya, silakan. Oke, sudah dapat jawabannya teman-teman? Sudah. Oke, kalau sudah dapat jawabannya, kira-kira teknik atau metode oksigenasi yang tepat untuk kasus ini adalah apa? Simple face mask. Oke, simple face mask. Betul semuanya. Tepuk tangan dong. Nah, itulah tadi materi pada pagi hari ini tentang pemenuhan kebutuhan dasar oksigenasi. Ya, teman-teman ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar terkait dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Jadi teman-teman bisa